Halo semuanya, coba bayangin, dalam paparan kali ini kita nggak cuma bakal ngomongin tumpukan tanah dan batu aja, sama sekali nggak. Kita bakal membedah sebuah kekuatan alam yang, tahu nggak, secara diam-diam udah ngebentuk peradaban di tanah Jawa selama ribuan tahun. Gunung Sindoro ini bukan cuma formasi geologis biasa, dia itu ibarat saksi bisu, sang penjaga beneran yang terus hidup dan bernapas bareng sejarah manusia di sekitarnya. Seru banget kan? 3.136 meter di atas permukaan laut. Wah, tinggi banget ya. Skala fisiknya yang menjulang di perbatasan Temanggung dan Wonosobo ini emang luar biasa megah. Apalagi kalau kita sandingin sama tetangga sebelahnya, Gunung Sumbing. Keduanya tuh ngebentuk semacam penjaga kembar buat wilayah Kedu. Saking dominannya, rasanya mustahil deh kita ngebahas sejarah wilayah ini tanpa nyebut nama Sindoro. Oke, biar makin jelas, ini nih rute perjalanan kita. Kita bakal mulai dari melihat geologi dan lahirnya Sindoro, terus mundur ke zaman peradaban kuno, ngulik asal-usul namanya, mampir ke era kolonial, sampai akhirnya ngebahas perannya di masa kini. Yuk langsung aja kita mulai. Bagian pertama, geologi dan lahirnya Sindoro. Kita lihat gimana awalnya raksasa ini kebentuk. Nah, buat yang belum tahu, Sindoro ini masuk kategori stratovolcano, alias gunung api berbentuk kerucut yang lumayan curam. Terus gimana dia bisa lahir? Ini dia yang keren. Dia lahir dari tabrakan tektonik raksasa di bawah sana, di mana lempeng Indo-Australia nyusup ke bawah lempeng Eurasia. Dan inilah ironi alam yang paling luar biasa. Aktivitas vulkaniknya di masa lalu, aliran lahar panasnya yang mungkin dulunya menakutkan, sekarang justru jadi rahasia di balik tanah super subur di kawasan Kedu. Kayak ngasih berkah tersembunyi gitu loh. Masuk ke bagian kedua, pusat peradaban kuno Jawa. Ini nih masa kecilnya Sindoro. Coba deh perhatiin lini masa ini. Sindoro tuh selalu ada, kayak jangkar sejarah yang nggak pernah goyah. Mulai dari zaman keemasan kerajaan Mataram kuno di abad ke-8, terus maju ke era pemetaan dan perkebunan Belanda di abad 18, sampai ke abad 21 sekarang yang fokus ke konservasi dan pariwisata. Gunung ini benar-benar jadi saksi kunci di setiap babak peradaban manusia di Jawa. Terus, apa buktinya kalau lereng Sindoro ini dulunya rame banget? Wah, para arkeolog udah nemuin banyak banget jejak. Mulai dari prasasti-prasasti batu kuno, runtuhan candi-candi kecil Hindu-Buddha atau yang sering disebut Candi Perwara, sampai sisa-sisa jalur kuno yang jadi jalan tolnya zaman dulu buat ngehubungin Dieng dan Kedu. Jadi bayangin aja, lereng gunung ini dulunya adalah urat nadi yang super sibuk dari sebuah kerajaan besar. Dan bagi masyarakat Jawa kuno, memandang Sindoro tuh beda banget sama kita sekarang. Kosmologi mereka melihat gunung ini sebagai ruang suci yang sakral banget. Sindoro dianggap sebagai jembatan penghubung langsung antara dunia manusia dengan alam para dewa. Jadi, ada rasa hormat yang sangat mendalam, mereka menganggap Sindoro sebagai sosok penjaga spiritual yang benar-benar dihormati di wilayah Kedu. Lanjut ke bagian ketiga, asal nama dan maknanya. Kita bahas dari mana sih nama cantik ini berasal? Ternyata asal-usul namanya juga punya arti yang indah banget. Konon katanya, nama ini berakar dari tradisi lisan Jawa kuno, yaitu kata Sundara, yang berarti bagus atau indah. Terus seiring waktu pengucapannya berevolusi jadi Sindoro. Ada fakta lucu nih, dulu orang-orang Belanda sering banget kebingungan nyatet namanya. Makanya di peta-peta lama mereka, namanya tuh sering ditulis gonta-ganti antara Sindoro dan Sundoro. Tapi ya, apapun ejaannya, artinya tetap pas banget buat menggambarkan puncaknya yang luar biasa cantik. Oke, kita masuk ke bagian keempat, era kolonial hingga kini, masa-masa di mana Sindoro jadi pusat ekonomi raksasa. Waktu pemerintah kolonial Belanda mulai memetakan Sindoro di abad ke-18 dan 19, mereka langsung sadar betapa berharganya tanah vulkanik kuno ini. Gak pakai lama, lereng-lereng subur ini langsung disulap jadi kawasan perkebunan elit yang ngasilin tembakau, kopi, dan teh. Kawasan ini mendadak jadi mesin ekonomi kolonial. Dan tahu nggak, efeknya itu masih kerasa banget sampai sekarang. Tembakau Temanggung yang legendaris itu tuh nggak bakal pernah ada kalau bukan karena kebaikan tanah vulkanik Sindoro. Nah, bagian ini menurut saya yang paling menarik. Coba kita bandingkan karakter Sindoro dengan tetangganya yang super terkenal, Gunung Merapi. Kalau Merapi itu karakternya meledak-ledak, destruktif, dan sangat ditakuti, Sindoro ini beda banget. Dia memang punya kawah aktif dan kadang ngeluarin abu, tapi rekam jejaknya jauh lebih mengayomi. Letusan-letusan ringannya di masa lalu justru nebar abu yang terus-menerus memperbarui kesuburan tanah. Benar-benar kayak ngasih napas kehidupan buat masyarakat di bawahnya. Sampai kita di bagian terakhir, bagian kelima, menjaga kesakralan masa kini. Gimana sih peran Sindoro di zaman modern ini?
Di abad ke-21 ini, peran Sindoro tuh makin berlapis-lapis loh. Di satu sisi, buat warga lokal, gunung ini masih jadi sumber kehidupan dan ruang sakral buat tradisi kayak selamatan desa dan ritual panen. Nggak luntur sama sekali. Tapi di sisi lain, secara sains modern, kawah aktifnya terus dipantau secara ketat sebagai area konservasi, sekaligus jadi primadona banget buat para pendaki. Jadi ada perpaduan unik antara tradisi kuno dan fungsi modern. Poin pentingnya tuh di sini. Kenapa kita perlu tahu semua sejarah panjang tadi? Biar kita sadar kalau mendaki Sindoro atau menikmati hasil panennya, itu bukan sekedar hobi, rekreasi, atau cari uang aja. Datang ke Sindoro itu seharusnya jadi wujud fisik dari hubungan yang harmonis antara kita, manusia, dengan alam. Ini adalah sebuah tradisi rasa hormat yang harusnya terus kita lanjutin sejak zaman Mataram kuno dulu. Kuncinya ya satu, tanggung jawab. Jadi cerita panjang Gunung Sindoro ini bukan cuma tentang batu atau erupsi. Ini tentang peradaban, tentang budaya, dan kelangsungan hidup kita di tanah Jawa. Makanya sebelum paparan ini selesai, saya mau ngajak kamu buat mikirin satu pertanyaan ini. Sebagai peradaban yang udah berutang budi begitu banyak sama kebaikan gunung ini, apakah kita udah cukup bertanggung jawab? Gimana cara kita membuktikan kalau kita layak terus hidup berdampingan dan sungguh-sungguh menjaga sang penjaga ini? Coba deh dipikirin. Terima kasih banyak udah nyimak paparan kali ini, dan sampai jumpa.